Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat semua rekan guru BK SMA Surabaya dan semua pendengar setia dalam siaran perdana kami, Bincang Interaktif Sahabat Istimewa Konselor atau disingkat BISIK, sebagai bagian dari giat MGBK SMA Surabaya. Kali ini, pada edisi perdana kami di penghujung bulan Oktober 2021, bersama saya, Ibu Lulu Zakia, selaku Guru BK SMA Hadijah Surabaya. Di sini saya berperan sebagai host. Kami mengangkat tema Giat Guru BK menghadapi pembelajaran tatap muka atau PTM, dengan menghadirkan dua tokoh penting MGBK SMA Surabaya. Ialah, siapakah mereka? Ialah yang pertama, Ibu Hajah Sri Widiati SPD MM selaku pembina MGBK SMA Surabaya dan sehari-hari beraktivitas sebagai Kepala SMA Negeri 5 Surabaya. Halo Ibu Widi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dulu. Dan kedua, Bapak Muhammad Imron MPD selaku Ketua MGBK SMA Surabaya dan sehari-hari beraktivitas sebagai Guru BK SMA Negeri 5 Surabaya sekaligus Wakil Kesiswaan SMA Negeri 5 Surabaya. Halo Bapak Imron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Sobat BK, mengapa tak penting bagi kita mengangkat tema Giat Guru BK menghadapi pembelajaran tatap muka PTM? Kita tahu bahwa para siswa, anak-anak kita sudah cukup lama, sejak Maret 2020 hingga Agustus 2021. Mereka sementara belajar dalam model pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, dalam masa mereka melakukan PJJ, banyak sekali mereka mengalami kendala psikososial, baik problema pribadi, problema dengan keluarga, maupun yang paling krusial adalah learning loss. Oleh karena itu, sejak September 2021, Bapak Nadiem Makarim memutuskan untuk melangsungkan pembelajaran tatap muka atau PTM. Nah, tentunya ada beberapa penyesuaian dari siswa-siswa beradaptasi dari masa PJJ ke masa PTM dengan membawa bekasan problema psikososial. Oleh karena itu, disinilah pentingnya peran guru BK untuk mengatasi dan mendampingi siswa-siswa penyesuaian dari masa PJJ menjadi PTM. Maka tujuan dari edisi BISIK kali ini ialah kita bisa mendapatkan motivasi dari Ibu Bibi dan wawasan dari Bapak Imron mengenai kiat guru BK menghadapi PTM. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dan motivasi dari Ibu Widi selaku pembina MGBK SMA Surabaya. Silakan Ibu Widi, kami persilakan. Mungkin hal-hal yang perlu kami tanyakan, yang perlu kami ketahui adalah latar belakang perlunya PTM bagi siswa-siswi yang telah lama mengalami PJJ. Ya. Terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo Sobat BK. Kita bertemu di dalam kegiatan BISIK BK pada hari ini. Terima kasih Bu Lulu. Memang sekarang ini kita sedang melaksanakan PTM setelah hampir 1,5 tahun anak-anak kita mengikuti proses pembelajaran dari jarak jauh atau daring karena memang situasi pandemi yang sedang mewabah di negara kita ini, khususnya di kota Surabaya. Jadi kalau kita bicarakan tentang PTM ini kita jadi lucu gitu ya. Karena PTM semua orang jadi ribut karena PTM. Padahal kita ini sudah melaksanakan PTM itu sejak tahun 2000, terakhir adalah tahun 2019 sebelum adanya pandemi COVID-19. Jadi kalau kita tarik ke belakang kembali, kenapa sekarang ada PTM? Karena memang pada saat akhir Maret 2020 itu pandemi COVID-19 sedang mewabah khususnya di kota Indonesia dan di kota Surabaya,
sehingga pada saat itu lalu dilakukanlah lockdown oleh pemerintah, sehingga muncullah waktu itu surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama kali tentang keharusan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sehingga pada saat itu dari, kalau tidak salah, dari mulai bulan Maret sampai dengan Juli itu dilakukan pembelajaran jarak jauh melalui surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama kali. Setelah itu muncul kembali edaran dari Menteri, yaitu sejak Juli sampai dengan Agustus 2020 tentang pembelajaran juga tatap muka. Tetapi ada aturan dan ketentuannya pada saat itu bahwa hanya daerah-daerah yang diizinkan, hanya daerah-daerah yang mempunyai zona hijau. Hijau saja waktu itu. Waktu bulan Juli sampai dengan Agustus itu hanya yang boleh zona hijau saja yang melaksanakan. Zona kuning, zona orange dan merah tidak diizinkan. Setelah itu bergerak lagi seterusnya. Ini kalau kita bicara latar belakangkan kenapa adanya sekarang PTM yang baru dimulai di akhir Agustus 2021 sampai dengan sekarang. Tapi sebelumnya itu keluar SKB 4 Menteri pada bulan Maret 2021, yaitu 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama, yang saat itu mengizinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh sesuai dengan zona di daerah masing-masing. Dan ada untuk SKB yang terbaru ini, yang terakhir 2021, memang ada ketentuan yang krusial bahwasanya satuan pendidikan boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan bahwa seluruh komponen sekolah, khususnya pendidik dan tenaga pendidikan, sudah melakukan vaksinasi. Dan diharapkan begitu juga dengan siswa. Itu pun untuk jumlah tatap muka di dalam kelas pun diberikan batasan maksimal 2 jam satu hari, yaitu berarti per tatap muka per mata pelajaran 30 menit ketentuannya. Selain juga persyaratan yang lain, khususnya harus ketat sekali dalam protokol kesehatan, sehingga PTM itu bisa dilakukan sejak akhir Agustus sampai dengan sekarang. Saya pikir kenapa PTM dilakukan dan pemerintah mengeluarkan SKB tersebut, pastinya ada hal-hal yang melatar belakangi dengan melihat fenomena dampak dari daring atau pembelajaran jarak jauh ini yang sudah mungkin sering kita dengar bahwa bagaimana terjadi misalnya seperti dulu tadi sampaikan, ada learning loss, bahkan mungkin ada karakter loss, ya kan? Ada mungkin banyaknya anak-anak yang putus sekolah begitu dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini atau daring. Mungkin orang-orang berpikir, loh kok ada anak-anak yang putus sekolah begitu, tapi kita masalahnya melihatnya hanya di kota Surabaya gitu ya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang lain yang mana akses jaringan tidak sebagus di kota-kota besar, sehingga orang tua merasa anaknya nggak bersinau karena memang tidak ada akses jaringan dan sebagainya. Lalu anak-anaknya diajak untuk bekerja di ladang, bekerja di pasar, bekerja di mana-mana, sehingga akhirnya anak-anak itu sudah terbiasa dengan bekerja sehingga malas untuk sekolah dan sebagainya. Terjadilah hal-hal putus sekolah dan sebagainya. Di samping itu juga capaian-capaian belajar anak-anak memang mengalami banyak sekali kemunduran, terutama dengan karakter loss. Dan itu sudah kami buktikan sendiri di SMA 5 bahwa karakter loss itu betul-betul terjadi. Hal-hal yang kecil misalnya di SMA 5 ini dulu budaya kita yang umum, yang mungkin semua sekolah juga hampir melaksanakan itu, yaitu salam sapa, senyum santun, sopan, itu semua sekolah pasti melaksanakan itu. Dan itu hal yang biasa di SMA 5 pada saat sebelum adanya pandemi itu. Dan itu kita lakukan sudah menjadi budaya di sekolah ini.
Tapi begitu anak-anak awal masuk PTN, betul-betul kami kaget juga karena memang karakter loss ini terjadi. Bagaimana hal-hal yang sifat sosial yang tadinya menjadi budaya tiba-tiba hilang begitu saja pada saat itu. Dan akhirnya segera kami sadar, segera kami lakukan lagi pembinaan di kelas pada anak-anak begitu. Tidak butuh waktu lama, hanya waktu 1, 2, 3 hari. Hal-hal kecil yang menurut kami itu penting, karena itu urusan dengan etika. Alhamdulillah bisa kembali lagi. Ini contoh kecil, tidak banyak contoh-contoh yang lainnya dulu. Barangkali dengan dampak-dampak itulah mungkin yang menjadikan pemerintah akhirnya dibukalah PTN ini, walaupun dengan persyaratan-persyaratan tertentu, karena memang kita masih dalam situasi pandemi. Barangkali itu dulu. Tadi ada beberapa poin penting yang disebutkan oleh Bu Widi, karakter loss. Nah, di sini nih sebenarnya karakter ini salah satu areanya guru BK untuk membenahi. Nah, gimana menurut Bu Widi peran guru BK dalam mengatasi karakter loss ini dalam masa PPM ini? Ya memang BK itu ranahnya di sana Bu Lulu. Jadi ranah BK itu adalah lebih kepada tidak hanya karakter semestinya ya, termasuk juga capaian belajar, kesulitan belajar, ketika ada kesulitan sosial, bagaimana pengembangan karir anak-anak gitu ya kan. Itu juga menjadi ranah dari BK gitu ya. Jadi memang kalau saya melihat situasi saat ini, itu peran BK ini sangat-sangat harus ada di garda terdepan. Ranah khusus memang BK, tapi sepertinya memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Kalau di sebuah satuan pendidikan itu termasuk juga tanggung jawab Bapak Ibu guru. Tapi khususnya memang BK, karena memang BK itu adalah sebuah pintu yang menangani beberapa tidak hanya kasus mestinya ya, jangan kalau BK itu sebagai kasus saja kan kasihan nanti BK-nya gitu ya. Tetapi BK itu juga menangani anak-anak, juga anak-anak yang memang prestasi, anak-anaknya supaya tetap memperpanjang prestasinya dan sebagainya. Tapi yang jelas memang salah satu dampak dari PJJ yang saya sampaikan tadi pada Bu Lulu, salah satunya adalah selain learning loss adalah character loss, yaitu hilangnya beberapa hal-hal, attitude atau sikap-sikap yang tadinya sudah menjadi kebiasaan di sebuah satuan pendidikan oleh anak-anak gitu. Karena mungkin karena PJJ tidak ada pantauan, mungkin karena literasi orang tua yang kurang atau waktu orang tua yang tidak ada, sehingga hal-hal itu tidak dilakukan di dalam keluarga misalnya. Sehingga anak-anak, apalagi anak-anak kelas 10 yang awal masuk di 2020 sampai dengan 2021 itu kan mereka hampir 100% tidak mengalami PTM, mengalami PJJ gitu ya. Sehingga budaya sekolah, aturan-aturan sekolah mereka hanya mendapatkan secara teori saja dari peraturan dan tata tertib yang diberikan oleh satuan pendidikan gitu kan, tapi umumnya belum diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari di sebuah satuan pendidikan. Sehingga mereka begitu masuk umumnya gampang gitu kan, apa yang harus saya lakukan, bagaimana budaya di sekolah ini dan sebagainya, sehingga mereka perlu penyesuaian hal itu. Nah disitulah peran BK sangat dibutuhkan. Contoh di SMA 5 misalnya, saya setiap pagi turun selalu berdiri di pintu sana dengan Pak Imron, selalu koordinator BK untuk memantau bagaimana perilaku anak-anak pada saat awal masuk PTM di bulan Agustus itu. Selama 3 hari kami pantau betul karakter perilaku anak-anak itu, sehingga begitu ada perilaku yang ganjil sehingga kami bisa segera menangani. BK memang harus begitu, sehingga BK tidak boleh terkurung dengan kegiatan-kegiatan administrasi saja. Tapi tugas BK juga adalah bagaimana setiap hari bisa memantau perilaku anak-anak gitu ya, sehingga diharapkan BK itu masuk sekolah itu pagi hari sebelum yang lain datang sudah datang, dan pulang sekolah pada saat sampai sudah pulang BK baru pulang, karena disitulah BK akan tahu banyak tentang perilaku yang ada di sekolah, sehingga BK bisa memberikan jangan sampai BK-nya duduk di ruang BK lalu mengatakan sekolah ini aman, tidak ada masalah, padahal karena BK kurang melakukan satu pantauan di lingkungan sekolah itu. Kalau mau seperti itu, tiap pagi sebelum masuk sekolah sudah ada di depan, pulang sekolah ada di lingkungan sekolah, wah banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan oleh BK.
Itu Bu Lulu. Jadi bagi saya memang itu tugas BK adalah bagaimana bisa memantau dulu, melakukan pantauan dulu tentang perilaku anak-anak, ya kan? Setelah melakukan pantauan, lalu melakukan pemetaan. Perilaku apa yang krusial, yang segera harus dilakukan penanganannya, begitu kan? Baru dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua bidang, baik Bapak Ibu guru, wakil, kepala sekolah, kita berkomunikasi untuk segera menangani perilaku-perilaku yang memang menurut saya sejak dari PJJ ke PTM itu perilakunya tidak hanya 1-2 siswa, hampir semua siswa gitu ya yang harus kita berikan layanan, jadi layanan bidang sosial gitu. Itu dulu barangkali. Luar biasa Bu Widi, setiap apa yang disampaikan selalu memancing saya untuk bertanya. Silakan ya. Setelah tadi karakter los, yang saya sekarang terpancing, guru BK jangan terkurung pada administrasi. Ini nanti rekan-rekan BK kita nanti pada ada sesi membahas tentang instrumen, mungkin di bulan November penyusunan instrumen BK. Nah, berarti Bu Widi mohon ini diberi kita motivasi bagaimana guru BK dengan sekian banyaknya hal yang harus kita kerjakan baik administrasi, tapi tetap bisa menjadi garda depan. Katanya sekolah bagus itu jika guru BK-nya bagus. Nah ini mohon motivasi dari Bu Widi nih. Iya, terima kasih Bu Lulu. Benar sekali Bu Lulu bahwa sekolah yang bagus itu garda depannya dalam BK-nya harus bagus dulu. Contohnya SMA 5, kepala sekolahnya kan BK. Iya, ternyata Bu Widi background BK. Iya, jadi ya saya dalam BK Bu Lulu, jadi seperti itu ya. Yang boleh saya sampaikan pada teman-teman BK, bukan berarti administrasi tidak penting. Karena administrasi itu bagian dari sebuah aktivitas. Tapi apa artinya sebuah administrasi? Tapi kalau kita tidak implementasikan di lapangan, begitu kan? Jadi apa yang kita kerjakan kita tuliskan, apa yang kita tuliskan kita kerjakan, kan begitu ya. Aturan dari ISO seperti itu, menurut saya manajemen internasional seperti itu. Sehingga tetap saja administrasi perlu gitu ya. Tetapi yang lebih penting dari semuanya adalah bagaimana teman-teman BK itu ya tadi keluar dari zona nyaman, ya keluar dari zona nyaman. Jangan menunggu kasus gitu, jangan menunggu kasus. Tapi cobalah berjalanlah, keluarlah dari ruangan kita, berjalanlah di lingkungan sekolah, bicaralah dengan anak-anak. Insya Allah akan banyak persoalan yang bisa kita temui. Kan aturan bahwa untuk melakukan pembimbingan atau melakukan layanan konsultasi tidak harus selalu di dalam ruangan. Kita lebih nyaman anak-anak itu diajak bicara, misalnya di bawah pohon, di mana, di luar. Saya ketemu anak-anak yang mungkin dia menggunakan aplikasi yang tidak sesuai dengan hari itu atau apa. Kita bisa komunikasi di sana, bisa diajak bicara, lebih nyaman anak-anak. Sehingga tanpa sadar menemukan suatu kasus, ya kan? Ada anak yang kelihatannya tampilannya tidak seperti biasanya, lebih semeraut dibanding temannya yang lain, bisa didekati. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman kita untuk tidak selalu di ruangan, ya kan? Jadi itu yang kami harapkan untuk teman-teman kita. Itu teori penting, karena semua yang kita lakukan dasarnya adalah teori, gitu ya. Tapi lebih penting lagi adalah pelaksanaan di lapangan. Dan BK itu juga jangan hanya berputar di sekedar BK saja, ya keluarlah gitu, komunikasilah dengan kurikulum, komunikasilah dengan UKS, komunikasilah dengan perpustakaan, iya kan Pak Imron, komunikasilah dengan bapak yang lain untuk mencari informasi dengan wali kelas, ya kan, keluar guru, bicara dengan wali kelas, pasti nanti banyak hal yang bisa ditemukan. Bahkan kalau mau seperti itu, waktu BK itu sudah cukup untuk bekerja selama 5 hari. Bisa 10 hari itu bekerja di sekolah. Jadi itu semangat untuk teman-teman BK. Tugas panjenengan semuanya sekarang ini lebih berat dengan situasi transisi new normal seperti sekarang. Bagaimana anak-anak yang tadinya sudah biasa hampir 1 tahun belajar di rumah dan sekarang harus memulai di PTM. Bagaimana dia harus mengenal lagi budaya sekolah, mengenal lagi proses belajar mengajar di sekolah, itu pasti banyak penyesuaian. Dan BK lah pusat dari semua itu, sehingga anak-anak tidak akan lagi mengalami satu persoalan atau penyimpangan
di dalam proses belajar mengajarnya di sekolah. Tetap semangat Sobat Bisik BK. Luar biasa, Bu Widi. Aplaus buat Bu Widi, GBK. Iya. Sepertinya Pak Imran sebagai Ketua GBK SMA Surabaya, kita harus ada sesi lagi buat Bu Widi. Karena pengalamannya terlalu banyak untuk diletakkan dalam hanya 15 menit ini, Pak. Nanti Bu Widi ditunggu undangan dari kami di podcast selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Widi. Semoga rekan-rekan MGBK Surabaya terbangkitkan semangat kita seperti yang disampaikan Bu Widi untuk tidak sekedar berada di dalam ruangan, mari kita berjalan keluar ruangan, melakukan sinergi, berkolaborasi dengan berbagai elemen yang ada di sekolah dan menyapa siswa-siswa kita agar lebih siap menyambut PTN. Sobat Bisik BK, usai tadi kita berbincang dengan Bu Widi mendapatkan motivasi, wawasan terkait peran guru BK menghadapi PTM. Nah, nih kali ini narasumber kunci di sini, Bapak Imron selaku Ketua MGBK. Kita akan menggali kiat-kiat beliau dalam menghadapi PTM sebagai guru BK. Nah, izinkan saya mengajukan pertanyaan ya Pak Imron. Baik, Ibu. Oke. Bagi Pak Imron, apa sih sebenarnya pembelajaran tatap muka itu? Saya tanya Pak Sobat silakan. Bisik BK dulu ya. Oke. Selamat sore, Sobat Bisik BK. Bersama saya, Pak Imron, Ketua MGBK SMA Surabaya. Mari kita menikmati podcast baru dari MGBK SMA Surabaya ini. Gitu ya, Bu. Luar biasa. Ini memang edisi perdana kita. Edisi perdana kita ya. Alhamdulillah, MGBK SMA Surabaya selalu berinovasi. Iya, alhamdulillah. Ya. Tadi Bu Lulu nanya saya tentang pembelajaran tatap muka. Iya. Yang namanya pembelajaran tatap muka berarti belajar dengan bertemu. Ketemu guru ketemu dengan muridnya. Ini kalau yang lalu kan pembelajaran jarak jauh. Berarti guru sama muridnya berjauhan. Bertemunya di laptop, di handphone. Nah, di PTM ini pembelajaran tatap muka adalah murid datang ke sekolah, pembelajaran seperti yang dulu sebelum pandemi. Karena memang kita selama setahun setengah mengalami proses ketakutan karena sebuah virus yang mematikan, ya, penularannya yang luar biasa, sehingga pembelajaran dihentikan sampai kita sekarang masuk di new normal. Kita mesti belajar untuk bisa memulai sesuatu yang baru, pembelajaran yang baru dengan berbagai metode-metode baru juga. Kita nggak boleh terus terkungkung dalam ketakutan. Kita harus keluar, kita harus bergerak untuk memajukan, mencerdaskan anak bangsa ini. Jadi bersyukur kita bisa masuk dalam level 1 Surabaya, maka PTM bisa kita lakukan. Alhamdulillah, Surabaya kan sudah PTM, kalau terbatasnya. Ya, itu dulu tentang PTM. Baik Pak Imran, sambung dari apa yang disampaikan Bu Widi. Tadi disampaikan Bu Widi kalau guru BK itu terdepan menghadapi learning loss, karakter loss, mungkin juga social loss. Nah, gimana kalau menurut Pak Imran nih sebagai praktisi guru BK di lapangan, peran guru BK menghadapi dan mendampingi siswa dari problem loss tadi di era PJJ dibawa ke era PTM? Iya. Saya yakin teman-teman guru BK juga sudah merasakan hal itu ya, bahwa karakter yang harus dimiliki oleh siswa yang harus berikan sehingga siswa mempunyai karakter yang positif untuk melakukan attitude yang positif. Itu di awal masuk PTM pasti ada sesuatu yang terasa hilang. Ya. Karena di masa pandemi setahun setengah ini jelas pembelajaran anak-anak secara sosial tidak bertemu temannya. Disinilah sosial loss-nya. Anak-anak di rumah ketemunya melalui media sosial. Terkadang pemahaman dalam media sosial itu berbeda, interpretasi berbeda. Terus belum juga terkait juga dengan keberadaan kesopan santunan yang muncul di sana. Jadi ketika
ketemu di awal terasa agak asing anak ini. Ya. Kami juga merasakan itu di SMA 5 kan merasakan ketika awal masuk bagaimana mereka yang dulu kita bisa menerapkan 5S tadi ya. Dan mungkin banyak sekolah siswa ketemu guru selalu menyapa dan saling. Saat awal masuk PTM itu tidak terjadi. Kalau saling memang dilarang. Minimal menyapa gurunya, mengganggu gurunya nggak ketemu. Nah inilah salah satu peran penting guru BK untuk bisa membantu siswa menemukan kembali karakter sosial ini. Belum integritasnya. Ini orang tua siswa itu banyak yang lapor, anak saya kalau ulangan mundur. Anak saya kalau ulangan kerjasama sama temennya. Walaupun sudah dibatasi dengan 2 device pun, laptop dan handphone, ada ini koneksi-koneksi yang lain yang terhubung. Sekarang lebih cerdik. Nah, mereka punya rasa kejujurannya ini terkikis. Ya. Ini bisa hilang karena tidak adanya pembelajaran langsung ini. Karena dalam pembelajaran langsung kita bisa langsung bertemu anak, bisa memberikan contoh, bisa memberikan langsung uraian tentang bagaimana karakter itu dimiliki oleh seorang siswa. Kita bisa praktek langsung di lapangan bagaimana mendisiplinkan siswa. Kita bisa langsung di lapangan bagaimana memberikan contoh sopan santun ke siswa. Penerapan kondisi sosial yang positif di masyarakat selama ini ada di Indonesia, di Surabaya, anak-anak bisa mengetahui itu dan bisa melaksanakan di kehidupan sosial mereka saat di sekolah. Nah, di sini memang membuat cara karakter pastilah guru BK di garda terdepan. Gitu. Jadi yang karakter dan los ini bisa dikembalikan lagi oleh guru BK. Tantangan ya untuk guru BK. Oke, Pak Imron, kita tahu kalau kita itu ada beberapa layanan. Nah, menurut Pak Imron, apa sih layanan yang harus kita berikan kepada siswa untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Serta sekalian nih pertanyaannya, faktor sukses apa agar guru BK bisa menjalankan layanan kepada siswa untuk masa adaptasi dari PJJ ke PTM? Yang jelas seorang guru itu kan harus mempunyai 4 kompetensi ya. Kompetensi pedagogik, akademik, personality dan sosial gitu ya. Kalau guru itu mempunyai 4 kompetensi itu insya Allah mereka akan lancar, mereka akan mempunyai kinerja yang bagus dalam menjalankan profesi atau tugas keseharian. Kemudian juga dengan guru BK ya. Nah, karena itu banyak faktor yang menentukan bagaimana guru BK bisa menyelesaikan tugas sebaik-baiknya, menjaga profesinya, menjauhi istilahnya. Faktor pertama jelas dari sekolah. Ya maaf, dari guru BK sendiri dulu ya. Karena guru BK ini harus memiliki 4 kompetensi tadi. Ya, dia bertanggung jawab terhadap profesinya, dia bertanggung jawab terhadap anak didiknya, dia bertanggung jawab terhadap institusinya. Ini kalau guru BK bisa menjawab itu, pekerjaan sukses pasti akan diraih. Pasti akan diraihnya. Terus faktor sekolahnya, sekolah harus bisa mendukung dari apa yang diprogramkan oleh guru BK. Jadi guru BK ini harus berinovasi dan sekolah mendukung. Guru BK tidak membuat program yang bagus tapi sekolah nggak mendukungnya, agak susah untuk mengimplementasikannya, susah untuk mewujudkannya. Karena itu faktor sekolah juga sangat penting. Faktor yang ketiga adalah organisasi profesinya. Ini tanggung jawab saya ini. Tanggung jawab saya untuk di Kota Surabaya bersama dengan tim pengurus MGBK untuk bisa bagaimana menciptakan, membuat sebuah kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi serta kompetensi dari 4 tadi dari guru BK di Surabaya ini. Ini adalah tugas saya dan teman-teman pengurus yang bisa memfasilitasi ya, kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi dari guru BK itu sendiri tadi. Ketiga faktor inilah yang sangat menentukan bagaimana guru BK bisa berjalan sukses dalam PTM ini. Kalau tantangan terbesarnya apa nih Pak Imron?
tantangan terbesar buat guru BK menghadapi masa PTM. Walaupun tadi sudah diurai rinci nih, tapi kita tanya yang terbesar. Waduh, besar ini. Tantangan terbesar ini dari kita ini kan mengembalikan yang lolos tadi itu, ya, yang lolos tadi itu. Karena bagaimanapun siapapun pasti sudah akan menempatkan guru BK sebagai orang yang bertanggung jawab lebih banyak untuk bisa membentuk karakter siswa. Dari berbagai layanan yang dimiliki di BK memang sangat berpeluang ke sana. Jadi program BK memang sebenarnya akan berpeluang ke sana, ya, dengan berbagai layanan yang ada, gitu ya. Dari berbagai bidang layanan yang ada, itu karakter menjadi tanggung jawab penuh guru BK. Tantangannya guru BK sangat kuat di sini, bisa mengembalikan karakter tadi. Pendisiplinan bisa kerjasama dengan kesiswaan, seperti kata gitu. Jadi ya, guru BK tidak boleh keluar, tetap di dalam ruangan, harus keluar, gitu ya, bersinergi gitu ya, untuk mengembalikan nilai kejujuran tadi, bisa bersama dengan kurikulum. Dengan adanya PTM, sekarang memang tidak, PTM-nya terbatas ya. Bisa dilakukan secara hybrid gitu ya, kadang-kadang kita yang masuk, kadang kita daring. Tapi kalau ulangan selalu offline. Kalau di Samarinda tes formatif TF gitu ya, itu selalu offline. Ini kita usahakan sana, sehingga satu karakter dan jujur ini bisa terbentuk. Jujur itu terbentuk. Karena mereka bisa kerjasama dengan kurikulum untuk merumuskan bagaimana karakter dari kejujuran ini bisa terbentuk kembali. Banyak karakter sosial. Ini kita bisa juga memanfaatkan OSIS, gitu ya, untuk bisa membuat kegiatan yang bersifat sosial. BK mempunyai peran penting di sini. Dan itu tantangan kita adalah itu. Bagaimana mengembalikan yang hilang dari anak didik ini selama pandemi ini, khususnya adalah itu. Luar biasa Pak Imron, salut nih. Makanya Pak Imron memasuki periode kedua ya, rekan-rekan dipilih kembali menjadi Ketua MGBK Surabaya, SMA Surabaya. Karena benar-benar menguasai 4 kompetensi dari guru BK, lalu 3 faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan guru BK. Nah Pak Imron, di penghujung sore ini, kami meminta sebagai Pak Imron sebagai Ketua MGBK SMA Surabaya untuk memberikan closing statement, mumpung ini adalah edisi perdana kami Bisik BK. Silakan Pak Imron, closing statement buat kami semua rekan guru BK SMA Surabaya. Baik, terima kasih Bu Lulu. Tidak terasa ya, keterlaluan kita bicara tadi. Sangat bangga saya sebagai Ketua MGBK dengan adanya kegiatan ini, podcast Bisik BK, bincang interaktif, sahabat istimewa kanselar. Ya, betul. Karena memang pada prinsipnya semua guru BK adalah kanselar. Kami berharap dengan adanya berbagai program baru dari MGBK SMA Surabaya ini, teman-teman guru BK SMA Kota Surabaya, seluruh anggota MGBK SMA Surabaya bisa berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Mari kita bergerak bersama untuk maju bersama, membangun kompetensi pribadi kita, membangun kompetensi profesi kita demi anak bangsa, demi anak didik kita. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga semuanya menjadi tujuan dari kita maupun sekolah mau memberikan ini bisa terwujud. Saya itu dulu. Luar biasa rekan MGBK SMA Surabaya. Alhamdulillah, syukur puji Tuhan Yang Maha Esa, berakhir sudah bincang interaktif sahabat konselor BK atau Bisik BK. Nah, sebagai siaran perdana kami program dari MGBK SMA Surabaya. Terima kasih kepada Ibu Widi
dan juga Bapak Muhammad Imron selaku Ketua MGBK SMA Surabaya. Nantikan edisi kami di bulan November 2021 dan jangan lupa follow IG kami dan juga YouTube kami. Untuk IG di @MGBK SMA Surabaya dan YouTube kami MGBK SMA Surabaya. Kepoin terus ya kami, karena insya Allah kami akan terus menayangkan hal-hal yang bermanfaat buat kita semua para guru BK SMA Surabaya. Salam sehat, bergerak bersama, maju bersama MGBK SMA Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.